Tadi saya tanyakan, untuk apa? Karena kita ingin perubahan. Kita ingin apa? Kita ingin perubahan. Kita merasakan selama ini bagaimana negeri ini berada di persimpangan jalan. Betul? Kita tidak ingin negara ini diatur seperti keluarga. Ini bukan negeri milik seseorang. Ini bukan negeri milik satu keluarga. Ini adalah negeri milik seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin mempertahankan, jangan sampai jadi negara kekuasaan. Ini bedanya nih. Negara hukum, penguasa diatur hukum. Negara kekuasaan, penguasa mengatur hukum. Kita tidak ingin jadi negara kekuasaan di mana hukum ditekak-tekuk sesuai kepentingan penguasa. Hukum diubah-ubah sesuai dengan kemauan pemegang kekuasaan. Betul. Dan kemudian praktek-praktek pelanggaran dibiarkan. Lihat gak korupsi sekarang? Bertambah atau berkurang? Haruskah dibiarkan? Perlunya apa? Harga-harga murah atau mahal? Beras murah atau mahal? Lapangan pekerjaan sulit atau mudah? Pendidikan murah atau mahal? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Ini yang bilang gini sedikit. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Lanjutkan mahalnya. Biarkan korupsinya. Biarkan sulit pekerjaannya. Mahal kebutuhan pokoknya. Kalau semua jawabnya tidak, perlunya apa? Yang keras, perlunya apa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Kita perlu perubahan. Tanggal 14 Februari, bangsa ini diberi kesempatan. Kita diberi 3 pilihan. Kita diberi 3 pilihan. Apakah kita akan meneruskan yang kita saksikan seperti tadi? Apakah mau kita teruskan? Berarti kita harus melakukan yang keras, melakukan. Berarti nomor berapa? Berarti tanggal 14 besok kita harus mengusahakan supaya nomor 1 dapat suara paling banyak. Di Jogja, ini kota yang selalu menyelamatkan Republik. Jogja adalah kota yang melindungi Republik. Ketika Republik dalam kondisi bahaya, Jogja hadir memberikan keamanan keselamatan. Kita ingat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau itu ucapannya sopan, adabnya tinggi, etikanya tinggi, mencerminkan wibawa orang yang amat berbudaya. Betul? Tapi dalam kesopanan ada ketegasan sikap. Dalam kesantunan ada keberanian. Di dalam sikap yang terhormat ada jiwa petarung. Beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana memimpin, melindungi dan menyelamatkan Republik. Hari ini kita berkumpul di sini. Siapkah Jogja kembali maju terdepan? Siapkah Jogja kembali menyelamatkan Indonesia? Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari perubahan menuju negara kekuasaan. Kita tidak ingin Indonesia jadi negara kekuasaan. Kita ingin tetap menjadi negara hukum. Nah, karena itu kita harus menang. Siap memenangkan? Siap menjangkau semua? Yang memilih di Jogja bukan hanya yang berkumpul di lapangan ini. Betul? Yang memilih di Jogja jumlahnya banyak. Apakah yang berada di sini dan yang mendengarkan ini siap untuk berkampanye ke seluruh wilayah Jogja?
Siap menjangkau tetangga? Ajak tetangga, ajak keluarga, ajak kolega, ajak siapapun yang ditemui. Ajak untuk apa? Ajak untuk perubahan. Pilihnya nomor? Ajak untuk apa? Nomornya? Ajak untuk apa? Nomornya? Jadi kita di sini berkumpul untuk menyamakan langkah. Di Jogja insya Allah terjadi gerakan luar biasa untuk kemenangan perubahan. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semua yang hadir di sini saya mau tanya nih, ada tidak yang hadir di sini yang bayaran? Ada. Semua datang sukarela. Betul. Semua sukarela. Semua datang sukarela. Nanti saya mau tanya sekarang, kalau nanti ada yang datang ke rumah menawari rupiah untuk ganti pilihan, diterima atau ditolak? Diterima atau ditolak? Siap untuk menolak? Siap untuk menjaga siap menjaga idealisme kita? Jadi Bapak sekalian, ini yang datang ke sini, kita semua bisa merasakan, ini bukan orang bayaran, ini pejuang-pejuang perubahan. Betul? Bapak Ibu sekalian, sekarang saya minta semuanya hadir di sini. Pak HP, nyalain kameranya, direkam sama-sama. Kita rekaman sama-sama ya. Yuk rekam. Ini rekaman ini nanti dikirimkan ke semua sosial media. Siap ya? Supaya kampanye kita ke semua tempat. Betul ya? Yuk. Pulsanya cukup? Memori aman? Baterai aman? Aman ya? Yuk. Ya, yuk kita rekam sama-sama. Ya, nggak apa-apa, nanti saya muter. Gini. Hari ini pada tanggal 23 Januari 2024, kami rakyat Jogja berkumpul bersama. Kita menginginkan perubahan. Kita ingin mengembalikan supaya kebutuhan pokok harganya murah, pendidikan biayanya murah, lapangan pekerjaan mudah untuk semuanya. Dan kita ingin agar negara ini tetap jadi negara hukum, di mana pemegang kekuasaan dikendalikan oleh hukum. Dan kita tidak ingin korupsi dibiarkan seperti selama ini. Kita ingin korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya. Karena korupsi ini telah memiskinkan rakyat Indonesia. Korupsi telah membuat pembangunan kita tidak bisa tuntas. Karena dananya tersedot di orang-orang yang tidak seharusnya. Kita berkumpul di sini bukan karena dibayar. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang memilih menjadi bagian dari perjuangan perubahan. Rekaman ini jadi bukti. Rekaman ini jadi saksi yang ibu bapak bisa tunjukkan nanti. Kirimkan ini kepada saudara-saudara, keluarga-keluarga. Kirimkan pada tetangga, kirimkan pada teman-teman semua. Sampaikan kepada semua bahwa kita menginginkan perubahan agar Indonesia adil makmur untuk semua. Bukan adil makmur untuk sebagian orang. Dan yang berjuang untuk perubahan adalah orang-orang yang selama ini memiliki idealisme. Bekerja tanpa bayaran, bekerja karena keyakinan, bekerja karena keinginan Indonesia lebih baik,
Karena keinginan anak cucu kita hidup di Indonesia yang lebih adil. Yang merekam ini semua adalah orang-orang yang memilih bukan jadi penonton. Ibu bapak, ini hari kerja, ibu bapak punya pilihan berada di tempat kerja atau bahkan hanya menonton di rumah. Tapi ibu dan bapak tidak memilih menonton di rumah. Ibu. Pak, Papa udah Papa di sini aja Pak, udah Pak. Jangan Bang. Pak, dosa dulu Pak. Tunggu Pak. Oh ini, kita udah berdoa. Anies. Sabar Pak. Bapak nggak apa-apa Bapak, kita media Pak, nggak ngapa-ngapain Bapak. Dulu Pak ya. Pak Anies, terima kasih. Jadi ya Pak. Salim aja langsung dilepas, langsung. Udah. Jogja luar biasa, Jogja memang istimewa dan antusiasme masyarakat dari berbagai kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta ini menunjukkan semangat perubahan yang amat tinggi. Jadi seperti tadi kita saksikan sama-sama, mereka datang dengan antusiasme, mereka datang swakarsa, semuanya dengan urunan, ada yang urunan siapin kendaraan, ada yang nyiapin makanan, semua sebagai sebuah gerakan gotong royong. Jadi kami merasa bersyukur sekali bisa pulang ke kampung halaman, bertemu dengan masyarakat Jogja, dan antusiasmenya luar biasa. Ini saja masih ada rombongan-rombongan yang tidak bisa masuk. Ada beberapa kendala teknis katanya, tapi nanti kita lihat laporan lengkapnya. Karena kok kok bisa jalanan tertutup, kok bisa tempatnya nggak bisa dilewati. Jadi banyak dari yang mau datang itu terhambat, nggak bisa ke lokasi. Iya, di Jogja ini tadi kita mendengar ketika menyebut nama partai, masa P3 banyak. Dan itu kalau hanya 1-2 orang mungkin hanya terdengar selentingan. Tapi tadi kan terdengar kuat bukan di massa. Dan itu menggambarkan bahwa basis grassroots P3 nampaknya berbeda dengan struktur. Kami sendiri tidak punya datanya, tapi kalau di Jogja nampaknya aspirasi itu cukup kuat. Pak Anies, isu-isu yang perlu menjadi perhatian Pak Anies di Jogja sendiri seperti apa? Kemudian yang ditawarkan seperti apa Pak Anies? Ya, sebenarnya isu yang banyak dibicarakan di tingkat nasional itu juga dirasakan di Jogja. Kebutuhan pokok itu terasa sekali. Kemudian di sini itu ada aspirasi tentang bagaimana agar dana keistimewaan bisa dioptimalkan. Bagaimana pemerintah pusat mendorong kegiatan-kegiatan terkait keistimewaan Jogja, khususnya di bidang kebudayaan, yang tentu saja itu akan kita lakukan. Kita lihat, intinya begini, kebutuhan dilakukan assessment. Dari situ kemudian kita lakukan pengaturannya, supaya apa yang nanti didanai betul-betul akan bisa berjalan. Itu penting sekali. Tapi intinya kami ingin perubahan. Dan perubahan itu adalah meningkatkan yang ada, mengkoreksi yang ada, menghentikan yang dianggap tidak baik, dan membawa hal baru yang belum ada. Target kemenangan di Yogyakarta ini? Ini Pak Ketua TPD mana? TPD. Pak Agus mana Pak Agus? Nanti Pak Agus yang jelasin itu. Apa tadi dari mahasiswa ada yang berteriak UKT tinggi? Apa tanggapannya? Ya, itu sudah kita bicarakan terus tentang biaya pendidikan tinggi yang makin tinggi. Kita ingin agar porsi biaya untuk yang harus ditanggung oleh keluarga itu bisa lebih kecil
karena negara memberikan subsidi lebih banyak. Pak Anies, ini kemarin PCNU Semarang menginstruksikan untuk mendukung Prabowo Gibran. Katanya ini amanat PBNU, ini nggak bahaya lah? Loh, bukankah instruksinya harus netral? Ya biar diselesaikan secara internal. Tapi lagi-lagi, yang namanya instruksi netral itu harus didisiplinkan. Kalau ada yang melanggar dan didiamkan, berarti dibolehkan. Jadi rakyat kita sudah kritis, rakyat kita sudah sangat punya akses informasi. Janganlah rakyat itu diberikan pemandangan yang mengganggu akal sehat. Pak Bupati, ada yang menyampaikan Pak Bupati? Nah, Pak Bupati dulu menyampaikan satu. Pak Bupati? Pak Anies, soal desa Anies yang izinnya dicabut di musim Mangkunagaran, seperti apa tanggapannya Pak? Kami udah sering dicabut-cabut, tapi ya tetap jalan terus. Kami sering dihambat-hambat, ya ketemu jalannya. Kami yakin bahwa niat baik itu akan selalu menemukan jalan baru. Segala macam halangan atas niat baik, insya Allah akan dibukakan pintu-pintu baru untuk berhasil. Amin. Monggo Pak Bupati, ada yang disampaikan Pak Bupati? Ya, hari ini di lapangan Jambidan Kabupaten Bantul kita telah menyaksikan antusiasme masyarakat DIY. Padahal ini kita persiapkan hanya 1 hari. Jadi Sabtu saya mendapatkan kabar, Minggu saya menggelar rapat, baru Senin mempersiapkan dan Selasa adalah puncak hari H ini. Sehingga relawan ini luar biasa. Dan ada tenda, meja, kursi itu sumbangan relawan gitu. Itu semuanya sumbangan relawan dan saya menyaksikan itu sehingga dalam waktu singkat hanya 1 hari pada saat diguyur hujan deras ini bisa terselenggara dengan baik. Pemasangan sejak pagi sekali habis subuh ya itu dimulai oleh para relawan di lapangan Jambidan ini dan alhamdulillah hari ini terang. Ini mungkin berkah doanya para relawan yang tulus-tulus. Amin. Sehingga acara bisa berjalan dengan demikian lancar. Ya. Kita optimis daerah istimewa Yogyakarta amin menang. Pak Anies menanggapi ini kan kalau misalnya gambar ini kan banyak sekali hoax yang baru-baru ini Partai Nasdem di akun X-nya juga memposting adanya hoax kalau misalkan beredar teleponnya Pak Anies dengan Pak Surya Paloh soal debat lah dimarahin dan sebagainya. Ini kalau Pak Anies menyikapinya seperti apa sih Pak? Ya kita harus kritis saja karena sekarang ada teknologi artificial intelligence yang bisa membuat bahkan gambar audiovisual nampak seperti asli. Itu sudah ketika kampanye Pilpres di Amerika saja waktu itu sudah ada. Jadi sekarang kita sebagai masyarakat harus kritis sehingga kalau ada informasi yang datang dicek kebenarannya. Dan sudah ada tempat-tempat untuk merujuk apakah ini hoax atau bukan. Nah yang kedua bagi semua yang terlibat ya gunakanlah kampanye yang baik, yang sesuai dengan prinsip, jangan menggunakan pembohongan-pembohongan untuk berkampanye. Gitu ya, cukup.